Selamat malam Pramal semua. Sebelum mulai, Mimin mau kasih info penting dulu nih. Buat yang belum tahu, kita mau pindah ke channel baru. Kalian bisa ketik @radiomalam strip part 2 di kolom pencarian. Hurufnya gede semua ya. Kalau kurang jelas, info lengkapnya ada di post channel kita kok. Bisa cek di sana. Hari ini kita bakal nonton film Kraken yang terbaru nih. Kraken 2026 ya, bukan yang 2025. Nyeritain tentang ditemukannya beberapa kejadian kematian yang brutal di sebuah fjord di Norwegia. Ada sesuatu yang gak pernah terbayangkan bersembunyi di sana. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film ini, ada rekaman dari orang-orang terdahulu, di mana mereka bilang kalau mereka ngelihat sesuatu yang besar di daerah Sognefjord. Tapi sampai dikerahin pasukan buat ngecek pun nihil, gak nemuin apa-apa di sana. Oh iya, buat yang belum tahu fjord itu apa, jadi fjord itu teluk laut sempit, panjang dan dalam. Biasanya diapit sama tebing curam yang terbentuk dari erosi gletser selama ribuan tahun. Ini di waktu sekarangnya ya, di Sognefjord. Ada dua remaja yang lagi main jet ski. Sognefjord itu fjord terpanjang dan terdalam di Norwegia. Bahkan salah satu yang terpanjang di dunia loh. Waduh, ada bayangan gede banget itu di sebelah mereka. Dan mereka nggak nyadar diikutin. Pas mereka lagi iseng muter-muter, tiba-tiba muncul pusaran air beneran. Mereka jatuh dari jet skinya. Seketika langsung diserang itu mereka. Scene pindah nih, ada Johanna, seorang ahli biologi kelautan. Dia ditelepon sama atasannya, karena ada laporan dari warga di daerah Vangsnes, yang lokasinya bener-bener di tepi Sognefjord, sebelah selatan. Katanya di sana ada perusahaan budidaya ikan, yang pakai teknologi sonic delousing. Itu tuh semacam teknologi buat ngebersihin kutu ikan, pakai gelombang suara ultrasonik gitu. Tujuannya ya buat ningkatin kualitas salmon yang mereka budidaya. Tapi warga curiga sama perusahaan itu karena belakangan ini ikan-ikan jadi pada aneh. Si Johanna nolak. Dia nggak mau kalau harus balik ke Vangsnes dan berurusan sama teknologi itu lagi. Padahal teknologi itu penemuan dia loh. Pasti ada alasannya sih, belum terungkap aja. Tapi ini setelah lihat rekaman laporannya, ternyata dia kenal sama yang lapor. Ya udah, akhirnya dia terima tuh kerjaan. Dia langsung OTW ke sana. Di perjalanan, dia nyoba nelpon orang yang namanya Erik, tapi nggak diangkat-angkat. Taunya si Erik itu kepala insinyur akuatik dan pengawasan lapangan di Western Salmon, perusahaan budidaya ikannya itu. Oke, udah sampai nih. Dia disambut sama Henrietta, polisi di situ. Ada si Jostein juga, suaminya Henrietta, sama anak mereka, si Maria. Di sini, si Henrietta sekalian ngasih lihat tuh, banyak jaring-jaring yang pada rusak. Padahal lokasi jaring-jaring itu dalam banget loh. Sekarang si Johanna diantar sama Olaf buat ke lokasi Western Salmonnya. Begitu sampai, dia ketemu sama si Erik. Kelihatan canggung gitu ya. Untungnya datang tuh si Georg, kepala teknisi di situ. Ya udah, dikenalin sekalian. Besok harinya, dia mampir ke rumah si Maria. Si Marianya marah. Karena si Johanna tuh nggak bisa nutup langsung perusahaan itu. Harus valid dulu biar bisa lapor ke yang berwenang. Ini ada sesuatu yang nyenggol modul sonic mereka. Langsung ditarik tuh, terus dibenerin sama si Erik. Nggak lama, Johanna datang. Dia ngingetin si Erik tentang nilai ambang batas frekuensi alatnya itu. Tapi si Erik ya nggak mau jawab. Dia cuma bilang yang penting udah berfungsi dan udah disetujuin. Tiba-tiba ada suara dari dalam modul itu. Pas dicek, taunya ada spesies asing nyangkut di situ. Mungkin itu kepancing sama frekuensi alat mereka ya. Setelah diteliti, kemungkinan itu spesies dari laut dalam. Tapi yang ngerinya, karakteristiknya tuh lebih ke spesies parasit. Selesai neliti, dia mandi. Banyak kotoran kayak item-item gitu di badannya. Dan ternyata di spesies asing yang tadi juga sama. Kayak ada tinta gurita gitu. Besok harinya, jet ski yang dipakai sama dua remaja yang dilaporkan hilang itu baru ditemuin.
udah dalam keadaan rusak. Di bodi jet ski-nya ada cairan hitamnya juga loh. Di Western Salmon, tiba-tiba ada peringatan tuh di monitor. Ikan-ikan kayak lagi makanin sesuatu. Pas si Yohana ngecek, taunya itu jasad salah satu dari 2 remaja itu. Ini dia nunjukin ke si Henrietta. Di jasadnya itu ada cairan luciferin, yaitu senyawa organik penghasil cahaya. Ciri khasnya hewan-hewan laut dalam. Kalau dilihat dari jumlah luciferinnya sebanyak itu, berarti hewannya gede banget. Malam itu, ikan-ikan salmon yang ada di tambak tiba-tiba pada bergejolak gitu. Tapi cuma sebentar. Si Eric aja sampai bingung tuh. Nah loh. Nah, udah besok harinya nih. Ada orang-orang yang lagi latihan perahu kayak. Mereka nggak sadar. Di bawah mereka ada gurita gede banget. Nggak. Itu sih Kraken namanya. Salah satu dari mereka, perahunya kebalik. Pas yang lain mau nolong, tiba-tiba begitu ditemuin, semua cuma sisa perahu dan setengah badannya mereka aja. Sementara itu, si Yohana nemuin kalau ternyata frekuensi alat itu ngelebihin ambang batas. Bahkan suara ultrasoniknya tuh kedengeran sampai sejauh 1.300 meter dari situ. Dan frekuensinya merambat sampai ke dasar fjord. Tapi si Eric masih nggak percaya. Karena katanya udah dipasangin penghalang sama dia. Di sini, Yohana ngingetin. Kalau dari dulu dia pernah bilang, teknologi ini tuh nggak akan pernah benar-benar aman. Oh, jadi teknologi ini tuh ciptaan mereka berdua ya? Mungkin karena teknologinya nggak aman, si Yohana jadi mundur waktu itu. Eric nyoba langsung hubungin si Holstein nih, pemilik Western Salmonnya. Dan ternyata bener, si Holstein yang nyuruh si Georg buat matiin penghalangnya. Panik juga tuh si Eric, karena bisa bahaya banget buat seluruh fjord. Kata si Holstein, cuma sementara aja. Dia butuh salmon yang bagus banget selama ada investor, biar mereka mau kerja sama. Nah ini, investor lagi mau nandatanganin kontraknya nih di restoran bawah laut. Tiba-tiba muncul tuh potongan badan dari salah satu orang yang latihan perahu kayak tadi itu. Sekarang perairan mau ditutup karena udah makin bahaya. Tapi si Maria bandel, malah nyuruh temennya si Keto buat nyelam. Mereka mau ngehentiin Western Salmon. Mau dilepasin tuh modul-modulnya. Baru nyoba ngelepasin satu. Ada yang nyerang si Keto. Kayak kutu gitu, tapi ukurannya gede. Pas si Keto lagi usaha naik, ada yang nyerang dia lagi. Dan kali ini dia tewas. Maria teriak minta tolong. Si Holstein kaget dong ngelihat ada anaknya di situ. Langsung disamperin. Lagi nyoba nenangin, tiba-tiba ada yang nyenggol anjungan mereka. Dan salmon-salmonnya pada mati. Ada yang nyerang. Seketika suasana jadi gloomy. Banyak kabut. Kalau menurut legenda, itu berarti si Kraken mau muncul. Bener aja. Nongol tuh tentakel Krakennya. Si Yohana diserang. Tapi dia langsung diem, gak bergerak. Tentakelnya jadi langsung masuk lagi ke air. Yohana berhasil masuk, sambil mau ngasih tahu yang lain kalau ada Kraken. Belum sempet ngomong, ada suara di luar. Taunya, itu kutu-kutu parasit yang udah pada mutan. Jadi gede. Mana ada yang berhasil masuk lagi lewat saluran udara. Langsung diinjak sama si Maria. Sementara itu, si Georg lagi fokus mantau. Kaget dong, ada tentakel segede gitu di luar. Salah satu tentakel yang lain bisa ngejebol pintu besi loh. Si Maria dililit, terus ditarik. Yohana juga lagi nyari jalan keluar nih, karena tiap lorong udah ada tentakel Krakennya. Dia nyoba lewat saluran udara, juga tetap dikejar loh. Tapi untungnya dia berhasil kabur. Di sisi lain, Georg nemuin si Halvard yang lagi ngumpet di ruangan pendingin. Lah kok udah berdarah-darah itu mulutnya? Taunya si Georg nyoba ngecek tuh parasit. Disemprotin tinta itu mukanya.
Aduh, datang lagi dong tentakelnya. Yohana dililit lehernya. Pas banget tuh si Eric datang. Eric udah siap menebas tentakelnya, tapi dilarang sama si Yohana. Bahaya kalau gagal. Ya udah, akhirnya dipancing sama Eric pakai mesin kapal. Pas tuh tentakelnya mau nyerang, baling-balingnya diarahin ke tentakel itu. Nah, itu si Maria ternyata dilepasin loh. Dia juga baru sadar dari pingsannya. Disitulah akhirnya dia ngeliat sendiri. Kraken, si makhluk mitologi yang selama ini melegenda. Holstein gak lama akhirnya sampai tuh nyusulin si Maria. Karena di situ nggak aman, biar cepet mereka mutusin lompat dulu ke air. Holstein nyuruh si Maria buru-buru berenang balik. Taunya si Holstein udah dililit. Lagi panik-paniknya, ada peringatan. Diminta kurangin tuh intensitas frekuensi alatnya. Ini mereka ngeliat si Maria yang udah gak sadarin diri. Si Yohana langsung nolong dia. Abis itu si Eric nembakin suar. Pas tuh ya si Henriette lihat tuh suarnya. Langsung OTW dia. Dari balik kabut dan sedikit cahaya dari suar, nongol tuh Krakennya. Tapi gak lama, masuk lagi ke dalam air. Mereka harus cari cara biar bisa ngelawan Kraken itu. Yohana kepikiran mau coba pakai alat sonik mereka. Dan penghalangnya harus dilepas biar frekuensinya maksimal. Tuh Kraken pasti bakal kepancing kan ngikutin frekuensi suaranya. Sementara mereka siap-siap, Maria yang masih syok duduk di dekat pintu. Ada parasit yang nongol. Tapi dia kayak gak bisa teriak gitu saking masih syoknya. Parasitnya udah makin deket. Untungnya ibunya masuk dan ditembak udah. Di situ, Henriette nanyain Holstein. Maria nggak kuat buat ngejawab. Dia langsung nangis. Ini, tiba-tiba anjungan mereka ditabrak lagi. Sampai bocor loh itu. Henriette sama Maria disuruh berlindung di ruang kendali. Sementara Yohana sama Eric mau jalanin misi mereka dulu, mancing tuh Kraken. Tapi, si Eric digocek. Yohana mutusin biar dia sendiri aja yang mancing Krakennya. Nah, udah jauh banget nih. Dinyalain deh tuh alatnya, terus dicemplungin. Gak sampai belasan menit, udah nyampe tuh si Kraken. Perahunya ditebalikin. Yah, ketangkep lagi tuh si Yohana. Tapi dia berusaha buat tetap tenang. Tatap-tatapan loh dia sama Krakennya. Sampai akhirnya frekuensinya meledak. Krakennya langsung mati kena ledakan frekuensi tinggi itu. Sementara si Yohana masih berusaha berenang naik ke permukaan. Tapi sayangnya dia udah gak kuat. Dan mereka nemuin perahu yang tadi dipakai sama si Yohana. Karena perahunya udah kebalik, jadi si Eric langsung ngecek ke sekitar bawah perahunya. Si Olaf datang. Taunya tadi dia udah nemuin Yohana. Tapi dalam keadaan udah gak bernyawa. Di akhir scene, si Maria lagi berlayar sendirian nih. Dia kelihatan semangat banget. Ternyata, atas kejadian itu semua, dia jadi mutusin kalau dia juga mau jadi ahli biologi kelautan kayak si Yohana. Belum selesai. Kalian tahu dong kalau film monster atau hewan-hewan buas kayak gimana endingnya? Yaps, Krakennya udah sempet bertelur. Wow. Ya, itu tadi alur cerita dari film Kraken. Gimana, seru kan Kraken yang baru ini? Kayaknya sih bakal ada lanjutannya ya. Kalian bakal nonton lagi nggak nih kalau ada lanjutannya? Komen-komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.